Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Ya, berjumpa lagi ya bersama saya di channel YouTube Qatrun Nada Learning Center. Seperti biasa, setiap hari Kamis malam Jumat ya kita adakan tayang perdana kajian tahsin surat Al-Kahfi yang membahas secara detail ya huruf per huruf ya, baik itu hukum-hukum tajwid yang terdapat pada sebuah ayat ya ataupun dari sisi makhraj dan sifat hurufnya. Melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya ya, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat yang kedua, dan insya Allah di malam ini kita akan membahas ayat yang ketiga ya dari surat ini ya. Buat teman-teman yang ingin berdiskusi langsung secara live ya, silahkan gunakan fitur live chatnya ya teman-teman ya. Nanti bisa bersoal jawab di sana ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, tapi kalau ada yang tidak bisa dijawab ya mungkin akan saya jadikan PR ya. Baik, jadi malam ini insya Allah kita akan membahas dua ayat ya, kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang kedua. Jadi malam ini insya Allah kita akan bahas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun ya dan sedang senggang waktunya ya, bisa dipersiapkan mushafnya ya, kita ngaji bareng-bareng ya, kita belajar sama-sama. Kita bahas hukum tajwid yang ada di ayat yang ketiga dan keempat di surat Al-Kahfi ini. Baik, kalau sudah siap semuanya kita mulai ya. Kita mulai dari membaca ta'awud ya, terlebih dahulu, dan juga membaca basmalah ya. Ya, ini opsional ya teman-teman. Kalau memulai di tengah surat boleh ta'awud saja langsung masuk ke ayatnya, boleh juga membaca basmalah ya, silahkan. Baik, di sini saya akan baca ta'awud dan juga basmalah, baru saya masuk ke ayat yang ketiga dan keempat ya. Silahkan teman-teman bisa menyimak bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada. Baik, kita bahas huruf pertama di ayat yang ketiga, itu huruf mim. Ya, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Huruf mim di awal ayat ketiga ini kita lihat di sana ada tasydidnya ya. Nah, tasydid ini berfungsi tatkala kita menyambung bacaan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua ya. Ini berfungsi kalau kita menyambung ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga ya. Kalau kita memulai dari sini ya, maka tasydidnya tidak berfungsi. Jadi anggap aja tasydidnya tidak ada ya. Jangan ditasydid di sini mentang-mentang ada tasydidnya terus kita lamain mimnya di sini. Makithina, nggak seperti itu ya. Ini berfungsi ketika
kita menyambung ayat sebelumnya dengan ayat ketiga ini. Ya. Saya contohkan kalau disambung seperti ini. Anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Nah, jadi fungsi tasydid di sini adalah menarik tanwin sebelumnya supaya lekas masuk ke huruf mim ini. Ya, tatkala kita memulai dari huruf mim ini, ya, maka apa yang ditarik oleh si tasydid ini? Karena kita memulainya dari sini kan. Jadi si tasydid ini tidak berfungsi. Ya. Jadi langsung aja baca ma. Nah, tidak perlu ma. Tidak perlu ditahan lama. Ya. Langsung dibaca ma. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika seseorang membaca Al-Quran dan memulainya itu dari huruf mim, ya, dari huruf mim. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah membaca huruf mim tersebut dengan tebal, ma. Ya, kenapa? Karena enak langsung buka, ma. Ya, padahal ini harus hati-hati, ya. Mim di Al-Quran itu semuanya tipis, ya, tidak boleh dibaca tebal. Ya, sekali lagi saya ulang ya supaya teman-teman paham, tidak ada huruf mim di Al-Quran yang dibaca tebal. Ya, semuanya dibaca tipis. Ya, jadi harus ditipiskan, ma bukan ma. Ya, ini juga yang sering terjadi di surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumiddin, ma, padahal ma tipis. Ya, jangan ditebalkan. Ya. Dipanjangkan 2 harokat. Ya, ini mad asli ya. Karena ada alif kecil di sini. Di kaidahnya kalau ada fathah bertemu dengan alif, ya, mau alif kecil mau alif yang besar, ya, ini alif yang dikecilkan ya, itu sama aja. Ya, hukumnya jadi panjang 2 harokat. Ya, berikutnya ada huruf kaf yang di kasroh ya, ki ya, sama seperti huruf k dalam bahasa Indonesia ya, k, ki, ku ya. Tapi huruf kaf ini dia memiliki sifat hams ya, dia memiliki sifat hams. Nah, kesalahan yang banyak terjadi ya tatkala mengucapkan huruf kaf ini ya adalah melafalkan hamsnya berlebihan. Ya. Ki ini berlebihan. Ya. Memang huruf kaf memiliki sifat hams ya. Tapi perlu kita ketahui ya, huruf kaf ini selain memiliki sifat hams, dia memiliki sifat-sifat yang lain. Ya, di antara sifat yang dimiliki oleh huruf kaf itu adalah sifat syiddah. Ya. Syiddah itu artinya suaranya tidak boleh mengalir. Ya, berarti ketika kita mengucapkan huruf kaf ini tidak boleh kita alirkan suaranya. Ya. Jadi kalau membacanya seperti tadi, ki ini selain nafas yang mengalir, suaranya ikut-ikutan mengalir. Ya. Jadi yang mengalir di sini hanya nafasnya saja, sementara suaranya tidak boleh mengalir. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana nih gambarannya? Kok bisa ada nafas yang mengalir, tapi suara nggak boleh mengalir? Ya, suaranya tidak boleh mengalir. Ya, jadi kata para ulama, ketika sifat hams berkumpul dengan sifat syiddah dalam satu huruf, maka sifat hamsnya ini diminimkan, disedikitkan. Ya, jadi jangan berlebihan. Ki. Ya. Jangan juga dibuang total. Ki. Ada hamsnya tapi sedikit saja. Ya, kecuali dia dalam kondisi sukun. Nah, kecuali huruf kaf ini dalam kondisi sukun, maka ketika itu hamsnya itu jelas ya. Ya, contoh misalnya di surat Al-Insyirah,
Alam nashrah laka sadrak. Rok. Nah, ini terdengar jelas, ya. Tapi ketika dia berharokat, ada hamsnya, cuma sangat sedikit sekali karena hams ini bertabrakan dengan sifat yang lebih kuat darinya, yaitu sifat syiddah. Ya, jadi tidak dibaca maki, ki, hams tapi berlebihan. Ya, ini salah. Ini yang betul maki, biasa saja. Ya, jangan berlebihan dalam menunaikan hams di huruf kaf. Ya, berikutnya huruf sa, makisi. Nah, huruf sa makhrajnya ini di pertemuan lalu sudah kita bahas ya. Ada di ujung lidah. Oke, bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidahnya ya bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung ketemu dengan ujung. Kemudian digesekkan sedikit si dan dialirkan udaranya serta suaranya. Ya, jadi suara dan udara ini keduanya mengalir deras. Si. Oke. Si di sini dipanjangkan 2 harokat karena setelahnya ada huruf ya yang mati. Berikutnya ada huruf nun. Ya, makhrajnya, tempat keluarnya ada di ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah. Makithina. Ya, oke, kita segini dulu deh. Ya, teman-teman bisa ikuti ya. Saya baca sepotong dulu. Makithina. Saya ulang. Makithina. Ya, jangan makisina, bukan si tapi si. Nah, ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Makisina. Oke. Lanjut. Fihi. Nah, ada huruf fa di sini. Huruf fa keluarnya dari ujung-ujung gigi seri atas, ya. Ini kalau diumpamakan seperti gigi atas, ujung-ujungnya bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Ya, perut bibir bagian bawah. Ya. Ini ya. Ini kalau kita mingkem itu perut bibir itu nggak kelihatan. Tapi kalau ditarik misalnya seperti ini, nah bagian yang di dalamnya itu, bagian yang basahnya itu, nah itu disebut dengan batnus syafah atau perut bibir. Nah, tempelkan ujung gigi seri atas kita ke perut bibir itu. Fa sambil didorong suara dan nafasnya. Fa. Nah, fa. Fi. Fu. Ya. Bukan pihi. Nah, ini banyak yang membaca tuh pakai huruf P. Nah, ini termasuk salah satu kesalahan ya. Baik, kemudian fi-nya ini dibaca panjang 2 harokat ya. Fihi ya. Harus ada suara anginnya. Nah, jadi ada anginnya yang keluar dengan deras disertai dengan suara angin tersebut. Nah, ini yang disebut dengan hams dan juga rokhawah ya. Fi ya. Tapi jangan lama-lama, jangan fi. Nah, karena bukan dalam kondisi tasydid. Ya, jadi sekedarnya aja. Fi yang penting sudah keluar anginnya. Ya. Oke. Dipanjangkan 2 harokat. Berikutnya huruf H yang dikasroh. Huruf H ini juga kemarin sudah kita bahas, dikeluarkan persis dari pita suara atau tenggorokan bagian bawah. Hi. Baik, ini hati-hati ya teman-teman ya. Saat mengeluarkan huruf H ini terkadang ada yang meremehkan ya, sehingga tidak tepat pada makhrajnya yang semestinya. Ya, terkadang ada yang membaca makithina fi abada fi.
Ya, harusnya fihi. Fihi. Hi di sini ya. Ada juga yang terkadang tuh berlebihan. Ya, sampai dikeluarkan dari dada. Fihi. Ya, fihi ini juga kurang tepat. Ya. Jadi dia dikeluarkan dari aqsal halqi, ya, aqsal halqi atau tenggorokan yang paling jauh atau tenggorokan paling bawah, ya, tepatnya itu di pita suara. Ya, hati-hati. Jadi harus kena di sini. Hi. Kalau kita letakkan jari kita di sini itu terasa bergetar. Fihi. Oke. Lanjut ya. Berikutnya abada. A itu juga sama, tempat keluarnya sama seperti huruf H ini. Ya. Di pita suara. A. Ya. Ini juga harus ditahqiq ya, teman-teman ya. Kadang ada yang sembarangan mengeluarkannya itu nggak mau ditekankan ke sini ya. Sehingga nggak tepat dari makhrajnya keluarnya. Ya, seperti ini contohnya. Makithina fihi abada. Fihi abada. Ini kurang tepat. Fihi abada. A keluar dari pita suara di tenggorokan bagian bawah. Oke. Berikutnya bada, da. Ya, kalau huruf ba ini insyaallah mudah ya, seperti huruf B. Huruf dal keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, ya. Dipanjangkan 2 harokat. Ya, dipanjangkan 2 harokat. Gak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih karena ini disebut dengan mat iwad, ya. Mat iwad itu hukumnya itu 2 harokat, ya. Makithina fihi abada. Tidak boleh makithina fihi abada. Nah, ini bablas ya. Jadi panjangnya itu 2 harokat, sama seperti ma 2 harokat, si 2 harokat, fi 2 harokat, da 2 harokat. Jadi ini semua harus konsisten ya, teman-teman ya. Nggak boleh ada yang satu lebih panjang dari yang lain. Ya, harus stabil. Makithina fihi abada. Da 2 harokat. Ya. Baik, kemudian hati-hati saat berhenti di sini, jangan sampai ada suara hamzah sukun. Ya, jadi langsung lepas saja. Fihi abada. Da. Jangan dikasih hamzah sukun. Kadang ada yang memberikan hamzah sukun. Abada. Da. Ada hamzah matinya di belakang. Nah, ini juga salah karena udah nambah huruf, ya. Jadi seperti ada huruf hamzah yang ditambahkan di sini. Ya, ini salah. Jadi los saja. Abada. Beda ya, teman-teman ya. Abada dengan abada. Jangan di tek. Nah, kalau diputus seperti itu langsung putus. Ini berarti ada hamzah matinya di sana. Ya. Baik, kita ulang lagi ya, teman-teman ya. Ayat ketiga. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Oke, bisa ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita beralih ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat dimulai dari huruf wawu. Ya, dimulai dengan ayat yang keempat dimulai dengan huruf wawu. Ya, huruf wawu ini adalah huruf yang keluar dari 2 bibir tapi dimonyongkan. Ya. Wa. Nah, jadi startnya itu di depan. Ya. Wa. Bukan wa. Nah, bukan di belakang, repot nanti ya. Wa dari depan dulu. Ya, dari depan kemudian membuka mulutnya. Wa yunziro. Nah, di sini ada huruf ya yang berharokat dhammah, dan ingat ya, setiap huruf
yang berharokat dhammah apapun itu, maka posisi bibir harus dimajukan. Yu. Ya. Kemudian ada nun mati yang bertemu dengan huruf zal, dan ini dihukumi dengan ikhfa. Ya. Ada nun mati ketemu huruf zal, maka harus dibaca ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu bacaan yang terdengar samar. Ya, jadi nunnya itu jangan dibaca jelas. Wayun ziro. Nah, ini namanya izhar. Ya, kalau dijelaskan seperti itu namanya izhar. Jadi harus disamarkan. Ya, disamarkan. Tapi hati-hati ini teman-teman ya. Ketika kita menyamarkan huruf nun ini, posisi bibir ini harus sudah kembali ke huruf nun. Ya. Wayun. Wayun. Jadi kalau saya lambatkan seperti ini. Wa yu eng. Nah, pas eng-nya itu balik. Ya. Wayun zi. Oke, masuk ke huruf zal. Ya, huruf zal ini ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, sama seperti huruf sa yang tadi, ujung ketemu ujung. Zi digesek ya, teman-teman ya. Digesek ya. Zi. Tapi hati-hati ya. Banyak yang membaca huruf zal ini ya dengan cara mengalirkan nafas. Si bocor ya. Di nggak boleh. Tidak boleh dialirkan nafasnya, udaranya itu nggak boleh mengalir deras ya, karena huruf zal ini memiliki sifat jahr, bukan sifat hams ya. Jadi nggak boleh dikatakan wayun siro, karena saya pernah mendengar ada yang membaca ya isa ja anasrullahi wal fath, seperti itu, huruf zalnya seperti huruf sa gitu ya. Makhrajnya sama, sa dengan za. Cuma bedanya si zal ini tidak disertai dengan aliran udara gitu. Dia hanya disertai dengan aliran suara saja. Zi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, lanjut masuk ke huruf ro. Ini wajib dibaca tebal. Ro. Ya. Ro. Jangan ro, bukan dimonyongkan bibirnya. Ingat ya, yang dimonyongkan itu hanya huruf berdomah ya, dan juga huruf wawu dan huruf yang berharokat domah. Selain itu nggak boleh ada huruf yang dimonyongkan bibirnya. Jadi bukan ro tapi ro ditebalkan ya. Ro tebalnya harus jelas ya. Dan getaran pada huruf ro ini juga nggak boleh terlalu banyak ya. Wayun ziro, ro seperti r banyak gitu dalam bahasa Indonesia, nggak begitu juga ya. Ro tempat keluarnya itu ya dari ujung lidah bertemu dengan gusi, tapi bagian punggungnya ini melekat lebih banyak. Jadi sama seperti huruf nun ya, cuma agak ke dalam sedikit ya. Jadi bagian punggung lidahnya ini kepakainya lebih banyak daripada huruf nun. Tempatnya sama, nun dengan ro tempatnya sama, cuma bagian ujung lidahnya ini, kepala lidahnya ini, bagian atasnya atau diistilahkan dengan zohrul lisan, punggung lidahnya ini kepakai lebih banyak daripada huruf nun. Ar ya, tempatnya sama di situ ya, cuma di sininya aja ya, bagian punggung lidahnya dekat antara huruf nun dengan huruf ro ya. Baik, kemudian masuk ke huruf lam ya, dan lamnya dalam kondisi tasydid ya. Ini hati-hati, berarti kalau tasydid ini kan fungsi tasydid itu kan menarik harokat sebelumnya supaya masuk cepat gitu kan. Jadi nggak boleh kita katakan wayunzirola rola tapi roll. Nah, ketika masuk maka ketebalan huruf ro ini seketika harus berhenti dan beralih ke lam yang harus dibaca tipis. Nah, ini yang harus dilatih ya teman-teman ya. Urusan tafkhim dan tarqiq ini memang harus sering dilatih
Ya, jadi jangan dibaca wa yunzirul. Ro-nya tebal tapi lamnya jangan ikut-ikutan tebal ya. Jadi ro-nya tebal, ro-nya saja yang tebal, lamnya tipis. Rol, 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 bukan rol, rol, rol. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita baca lagi dari sini. Coba kita praktekkan ya, sampai sini aja dulu nih ya, sampai lam yang ditasydid. Wa yunzirul, wa yunzirul, tipis. Wa yunzirul, ro-nya tebal, lamnya tipis. Sekali lagi. Wa yunzirul, rol, rol, ro, ro, rol, rol, rol. Bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Wa yunzirul ladzina, la-nya tipis, jangan dibaca lo, tapi la, lo. Ini sama-sama fathah ya, cuma kalau lo itu tebal ya. La harus dibaca tipis ya. Lanjut zi ya, zi ini tadi udah kita bahas. Wa yunziro, zi sama ya. Ini pelafalannya tidak boleh berbeda ya teman-teman ya. Zi yang ada di sini dengan zi yang ada di situ harus dilafalkan sama. Cuma bedanya di sini panjang. Zi panjang karena ketemu ya mati, kemudian ada nun nun yang fathah. Nah, dibacanya tipis ya. Wa yunzirul ladzina, wa yunzirul ladzina, lazi, zina, zi sempurna kasrohnya, zina jangan zena. Wa yunzirul ladzina, ini harokat kasrohnya miring ya, kasrohnya sempurnakan ya. Wa yunzirul ladzina. Lanjut huruf qaf, ko. Nah ini panjang teman-teman ya, dibaca dua harokat dan dia harus dibaca tebal. Kenapa tebal? Karena si qaf ini memiliki sifat isti'la atau mengangkat bagian belakang lidah. Jadi bagian belakang lidah kita ini harus terangkat ya, terangkat ke arah langit-langit. Ko, 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 bukan ko, ko. Ini meskipun o tapi tipis ya. Harusnya qaf ini harus dibaca tebal ya. Ko, ko. Jadi terdengar seperti suara huruf o tapi sebenarnya bukan o. Dia sebenarnya a yang ditebalkan. A, o, a, o. Beda ya, bukan o tapi o ya. Qalu, qalu, bukan qalu ya. Qalu. Nah ini enak nih membandingkannya teman-teman ya. Depannya pas banget ada dhammah. Dhammah itu kan harus monyong bibirnya. Lu ya, perhatikan posisi bibir saya ya. Ketika mengucapkan ko itu hanya menebal saja tapi nggak monyong. Qalu, qalu, lu monyong, ko enggak ya. Jadi bukan ko lu, enggak seperti itu. Qalu, qalu, suaranya diarahkan ke langit-langit, ke atas dipantulkan baru ke depan ya. Jadi bukan kolos langsung ke depan, ko enggak, ke atas dulu, ko lu, baru maju bibirnya ya. Baik, lanjut. Oke, kemudian di sini ada tanda sifar ya teman-teman ya. Ini namanya sifar 0 di atas alif. Kalau ada tanda 0 di atas alif ini bukan sukun ya. Kalau sukun itu kayak gini nih. Nah ini sukun nih teman-teman nih. Coba perhatikan di sini huruf jim, ajron hasana. Ini sukun. Kalau yang ini bukan sukun ya. Ini sifar namanya 0 ya. Fungsinya sifar itu adalah menonaktifkan fungsi huruf yang ada di bawahnya ini. Jadi anggap aja alifnya tidak ada ya, anggap aja alifnya tidak ada ya. Jadi qalu, lu dibaca ya dua harokat harusnya ini, tapi karena setelahnya ada tasydid ya, maka matnya menjadi tidak aktif, langsung masuk ke huruf ta, qalut. Nah jadi bukan
Qalut. Enggak seperti itu. Jadi tasydid ini yang menyebabkan si lu-nya ini langsung masuk ke huruf ta dengan cepat. Ya. Qalut ta. Nah, ta. Oke. Masuk ke huruf ta ya. Huruf ta itu ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ta. Ada sedikit hams tapi nggak boleh terlalu banyak ya karena dia berharokat ya. Sama seperti huruf kaf tadi ya. Kadang ada yang membaca makisi ki ini berlebihan. Begitu juga ada yang membaca ta. Maksudnya supaya jelas tuh hamsnya. Memang ada hamsnya tapi tidak boleh diucapkan berlebihan ya. Karena itu sama tadi ya. Dia selain memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat yang namanya syiddah ya. Sifat yang tidak boleh ada suara yang mengalir. Jadi kalau kita katakan ta ini berarti nanti suaranya seperti ikutan mengalir ya, menabrak sifat syiddahnya ya. Jadi cara melafalkan huruf ta yang benar itu ta, sedikit ada hamsnya, dikit aja ya. Karena sifat hams ini adalah sifat lazimah yang selalu melekat pada huruf, mau dia dalam kondisi fathah, mau dalam kondisi kasroh, mau dalam kondisi dhammah, mau dalam kondisi sukun. Hams itu selalu melekat pada huruf ta ya. Cuma bedanya kadar hamsnya itu lebih sedikit ketika dia berharokat dibandingkan ketika dia dalam kondisi sukun ya. Oke, lanjut. Ta harus dibaca tipis, tidak boleh to, tapi ta to, beda ya. Ta harus dibaca tipis. Oke, lanjut. Kho harus dibaca tebal ya. Dia juga memiliki sifat isti'la, mengangkat lidah bagian belakang keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Kho bukan kho. Ingat, tidak boleh dimonyongkan ya. Mengucapkan huruf kho fathah, bibirnya tidak boleh dimonyongkan. Kho ini salah. Kho iya. Oke. Nah, ini ada huruf tebal. Hati-hati teman-teman ya. Ketika ada huruf tipis bergandengan dengan huruf tebal, harus harus steril ya. Harus tidak boleh satu sama lain itu saling mengkontaminasi ya. Kadang ada yang membaca itu terkontaminasi oleh huruf setelahnya ya. Qalut takhodho, ta-nya tebal. Kenapa tebal? Karena supaya dapat kho yang tebal ini ke bawah huruf ta-nya. Salah, ta-nya tetap dibaca tipis, kho-nya harus dibaca tebal. Kemudian setelahnya ada huruf zal, ini harus dibaca tipis lagi, jadi tipis tebal tipis ya. Hati-hati teman-teman ya. Takhodha, ta tipis, kho tebal, za tipis. Takhodha, bukan takhodha tebal semua atau tipis semua. Takhadha, takhodha ya. Nah, paham ya teman-teman ya. Oke, masuk ke huruf lam. Lam yang ada pada lafzul jalalah, jika sebelumnya ada fathah harus dibaca tebal lagi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tipis tebal ya. Takhodha, lamnya tebal. Takhodhallah, za-nya jangan zallah, jangan tebal. Za-nya harus dijaga ketipisannya. Za tipis masuk ke lam tebal. Zallah, lo-nya tebal dan dibaca 2 harokat ya. Saat kok 2 harokat, kenapa dibaca 2 harokat padahal di sini fathahnya miring dan tidak ada alifnya? Ini hukum khusus untuk lafzul jalalah ya. Untuk lafaz Allah, lafzul jalalah seperti ini, meskipun harokat fathahnya ini miring, dia tetap dibaca 2 harokat ya. Kalau di mushaf Indonesia fathahnya berdiri gitu ya. Nah, kalau di mushaf Madinah fathahnya miring ya. Oke, jadi wajib dibaca tebal, jangan dibaca takhodallah, takhodallah, langsung masuk, langsung tebal ya, karena ada tasydid. Langsung masuk kenapa? Karena ada tasydid.
langsung tebal karena memang dia huruf tebal. Jadi tebalnya itu tidak boleh dicicil. Jangan takhadallah tipis dulu baru menebal, nggak boleh. Langsung masuk langsung tebal. Ya. Qalu takhadallah. Qalu takhadallah. Zallah, za tipis, lamnya tebal. Zallah. Baik. Ini selalu dilatih ya teman-teman ya. Harus sering dilatih ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi dibaca berapa harokat? 2 harokat. Baru masuk ke hu. Hu tadi udah kita jelaskan ya, makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah atau di pita suara. Hati-hati, seringkali ada khofanya atau kesamaran pada makhraj. Jadi harusnya itu dibaca jelas hu. Hu, banyak yang baca tuh samar hu. Nggak kena di makhrajnya. Qalu takhadallahu walada, walada. Harusnya huwalada, hu-nya harus kena di sini ya. Oke, lanjut masuk ke huruf waw. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ya. Sebelum huruf waw ini kan ada huruf yang berharokat dhammah ya. Huruf berharokat dhammah tadi kita sebutkan dia harus dimonyongkan mulutnya. Hu masuk ke huruf waw ini nggak usah balik lagi. Jadi langsung sepaket ya. Monyongnya itu langsung sepaket dari monyong dhammah yang sebelumnya masuk ke huruf waw, ini udah nggak usah mundur lagi ya. Huwalada, jadi lebih enak ya, bukan dimundurkan huwalada, ini repot ya, udah repot, salah lagi ya. Jadi harusnya ini disatukan aja monyongnya ya. Qalu takhadallahu, ini kan monyong hu, langsung fathah huwalada ya, huwalada. Wawnya ini harus jelas ya, jangan huwa harus kena juga wawnya ya. Kemudian walada, lam ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Huruf lam itu bukan di ujung lidah. Nih banyak yang salah persepsi ya. Banyak yang mengucapkan huruf lam itu dari ujung lidah, wala. Ini kurang tepat. Yang betul kalau kita buka di kitab-kitab tajwid manapun, huruf lam itu keluarnya bukan dari ujung lidah ini, tapi pinggiran lidah menyertakan bagian ujung lidah. Nah, jadi bagian lidahnya ini yang menempel ke gusi ini lebih banyak ya, lebih banyak. Jadi pinggirannya ini disertakan juga teman-teman ya. La, bukan la, bukan ujung banget, enggak, tapi bagian pinggir lidah yang kanan maupun yang kiri ini harus dikenakan ya. Oke, baik. Saya akan tampilkan makhraj huruf lam biar teman-teman bisa lebih yakin lagi ya di mana tempat keluarnya huruf lam ya. Silahkan disimak. Nah, ini dia makhraj huruf lam, tempat keluarnya huruf lam. Jadi bukan di ujung saja, tapi bagian pinggir kanan dan kirinya juga disertakan, ditempelkan ke gusi atas. Ya. Di sini disebutkan adnal hafah dan juga muntahal hafah. Adnal hafah itu sisi lidah tapi yang paling depan. Karena dari belakang sini sampai ke depan ini namanya sisi lidah. Nah, sisi lidah yang mana? Yang depan sini. Sampai ke sini, sampai ke muntahal hafah, sampai ke ujungnya ini. Ini harus lekat semua ya teman-teman ya. Lekat semuanya, tempelkan ke gusi. Ini makhraj huruf lam. Paham ya teman-teman ya? Jadi bukan walada tapi walada. Bagian lidahnya agak banyak yang menempel. Oke, kemudian danya sama seperti tadi ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Nah, saya baca 3 kali deh ya biar teman-teman lebih enak ngikutinnya. Ya. Wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada. Sekali lagi. 2 kali lagi ya. Wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada. Sekali lagi. Ingat dari depan. Mundur.
wa yunziral ladzina qalut lut mundur ya, qalut takhazal zanya tipis, lamnya tebal, qalut takhazallahu walada. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi dari ayat yang ketiga, saya lanjut ke ayat yang keempat. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Kita sudah membahas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari surat Al-Kahfi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika misalnya teman-teman mendapatkan kesalahan dari penjelasan saya ataupun praktek saya. Mohon kiranya ada yang mengingatkan saya dan memberikan masukan. Saya senang sekali kalau misalnya ada yang mau mengoreksi bacaan saya. Ya, mudah-mudahan ada di antara teman-teman yang berkenan untuk mengoreksi jika mendapati kesalahan dari bacaan saya. Baik teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.